Bergabung hari ini ya. Alhamdulillah, syukurillah. Sepertinya acara akan segera dimulai, Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang peserta BIMTEK Pengolahan Dinamis, sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, hidayah serta nikmat yang luar biasa besarnya, di mana kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terlihat jelas, Bapak Ibu? Jelas. Terdengar. Terima kasih. Ya, dengar Pak, kedengeran. Terdengar Pak. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di kesempatan hari ini, di sela kesibukan Bapak Ibu sekalian, hatur nuhun alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya dapat hadir dalam acara BIMTEK pada hari ini. Mungkin ada beberapa dari rekan kita yang belum bisa hadir, kita sambil progres ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan acara sesuai dengan jadwal. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada undangan dari perangkat daerah atau bahkan ada dari bagian ya yang hadir pada acara BIMTEK ini. Semoga semua acara BIMTEK ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kemudian kami sampaikan yang terhormat kepada Bapak PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Medi. Bapak Sudah ada suara. Halo. Plop suaranya Pak. Oh, mohon maaf bentar. Baik Bapak Ibu, jelas untuk hari ini? Halo? Jelas. Bagus. Tadi lup tapi gini. Oh, mohon maaf ya. Untuk awal acara Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Teteh Hajijah untuk memutar lagu Indonesia Raya. Kami persilakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan dari Indonesia Raya. Selanjutnya akan dibacakan doa yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Tata Takwana. Bapak Haji Tata sudah siap? Bapak Haji Tata sudah siap untuk pembacaan doa? Oh baik, baik. Kami persilahkan waktu dan tempatnya Pak Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Ilahi Robbi. Semoga kegiatan yang kita laksanakan, khususnya pada hari ini, akan selalu mendapatkan rahmat dan karunia-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, Maha Penyayang tanpa pilih sayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini kami berkumpul dalam rangka bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kami tundukkan hati bersimpuh di hadapan-Mu ya Rabb. Tiada yang kami harapkan selain rahmat dan ridho-Mu. Kami yakin hanya dengan kudrat dan iradat-Mu lah kami dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, kami sadar bahwa arsip merupakan dokumen penting. Arsip merupakan sumber informasi. Arsip merupakan pusat ingatan. Dan arsip merupakan sumber sejarah. Kami juga sadar, ya Allah, ketika kita bekerja maka arsip akan bicara. Ketika kita bicara maka arsip akan memberi fakta. Organisasi tanpa administrasi akan mati. Namun administrasi tanpa arsip maka akan lumpuh. Apabila arsip hilang, maka aset melayang. Ya Allah, Zat yang Maha Perkasa, kami sadar bahwa awal dari suatu masalah adalah kami sering diam, kami sering berharap orang lain, dan kami sering tidak mengikuti perkembangan. Ya Allah, kami juga sadar bahwa rahmat-Mu mendahului murka-Mu. Engkau adalah Zat yang paling penyayang di antara para penyayang. Maha terpuji, Maha kaya, lagi Maha pemurah. Maha suci, lagi Maha tinggi. Engkau lebih sayang kepada kami, jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya Allah, andai semua ini tak layak bagi kami, maka cukupkanlah permohonan kami dengan ridho-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling mengingatkan di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, serta saling menyempurnakan dalam seluruh kegiatan yang kami laksanakan. Ya Allah, lapangkanlah untuk kami dada kami, dan mudahkanlah urusan kami untuk kami, serta lepaskanlah kekakuan dari lidah kami, agar mereka mengerti perkataan kami. Ya Allah, terangkanlah mata hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana telah Engkau terangi, seperti terangnya matahari menyinari bumi untuk selama-lamanya. Berilah kami ilmu, dan berilah kami pengertian. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kasihanilah kami, cukupkanlah segala keperluan kami, angkatlah derajat kami, berilah kami rezeki, berilah kami petunjuk, berilah kami kesehatan, dan bebaskanlah kami dari segala macam kebutuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, wa qina jannata ma'al abror, ya aziz, ya ghafar, ya rabbal alamin. Amin, 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 ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Haji Tata Takwana atas pembacaan doanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lanjutkan untuk laporan penyelenggaraan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan. Mangga kami persilakan Ibu Hajah Dina Nesviana SH, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penyelenggaraan kegiatan BINTEK pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kota Bandung hari Rabu tanggal 6 Oktober
2021, waktu jam 9 sampai dengan selesai, tempat melalui Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Bapak Medi Mahendra SAP MSI. Yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Yang terhormat para peserta BIMTEK pengelolaan arsip dinamis yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi, karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan BIMTEK pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah sebagai berikut. Latar belakang. Tuntunan penyelenggaraan arsip secara tertib yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kota Bandung, di mana pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah dan autentik. Arsip memiliki nilai arti penting karena merupakan bahan bukti penyelenggaraan administrasi pemerintah dan kehidupan kebangsaan. Arsip juga sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan serta bahan pertanggungjawaban kinerja organisasi. Sehingga keberadaannya harus diselamatkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengelolaan arsip dinamis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Daerah Nomor 2016 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Bandung, maka kegiatan teknis pengelolaan arsip dinamis sangatlah penting untuk menyerap tata kelola kearsipan di setiap unit kerja serta meningkatkan tertib administrasi dalam menunjang tugas-tugas pemerintahan. Sehubungan dengan tersebut, pelaksanaan BIMTEK pengelolaan arsip dinamis ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang pengelolaan dan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Maksud dan tujuan. Maksud diadakannya BIMTEK pengelolaan kearsipan dinamis yaitu untuk pembinaan kepada para pengelola arsip di seluruh perangkat daerah agar penciptaan arsip perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua, tujuan dari BIMTEK pengelolaan arsip dinamis yaitu untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Waktu dan tempat kegiatan, Rabu 6 Oktober 2021, pukul 9 WIB sampai dengan selesai, tempat Zoom meeting. Narasumber dan peserta. Narasumber para arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Peserta arsiparis atau pengelola arsip di 60 perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung.
Bapak Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat perkenan dan kesediaan Bapak Sekretaris Dinas atas nama Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk membuka Bintek Mengarsip dalam Simpan Berita Kota Bandung tahun 2021. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kabid Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan atas laporan penyelenggaraannya. Selanjutnya Bapak Ibu akan pada acara sambutan dari Bapak PLT Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekdis Disarpus, Bapak Medi Mahendra APSOS MSI. Sudah siap Bapak? Halo Bapak Sekdis. Alhamdulillah. Siap Pak Sekdis, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa ali sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati dan saya cintai serta banggakan para pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bapak dan Ibu, para narasumber, sekaligus juga Bapak dan Ibu, para peserta bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis, di mana saya melihat telah hadir beberapa pengelola kearsipan di lingkungan dinas, badan, dan juga dari jajaran rumah sakit umum daerah, lalu juga dari teman-teman dari jajaran kecamatan. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, sekalipun dengan pelaksanaan kegiatan Zoom meeting yang kita selenggarakan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri sebuah acara, yaitu bimbingan teknis pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah Kota Bandung dalam rangka mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan sumber daya khususnya di bidang kearsipan adalah dengan memberikan bekal dan pengetahuan mengenai kearsipan, di mana kami melakukan penyelenggaraan kegiatan dimaksud tidak lain adalah sebagai bagian daripada tugas umum pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara optimal. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini tidak lain adalah merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh para arsiparis kami di 60 organisasi perangkat daerah, di 30 dinas dan badan, dan di 30 kecamatan. Dan kami sudah melakukan rekapitulasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dimaksud. Tentunya ini akan menjadi dasar referensi kami untuk melanjutkan tugas kami ke depan dalam melakukan pembinaan di bidang kearsipan di seluruh perangkat daerah. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, seperti kita ketahui, pada saat pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, ada satu hal berdasarkan amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana urusan kearsipan ini sekarang menjadi urusan wajib pemerintahan. Dengan demikian, maka concern yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari pusat maupun regional, pemerintah provinsi sampai kabupaten kota, bahwa urusan kearsipan itu menjadi hal yang sangat vital dan sangat strategis. Sehingga saya ingat pada saat saya masih mendapatkan amanah jabatan selaku Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah, maka kita membentuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang kita singkat dengan Dispusif, yang dulunya merupakan kantor. Tapi sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah yang baru tentang perangkat daerah, di mana terjadi perubahan nomenklatur,
Urusan kearsipan ternyata lebih tinggi dominasi penilaiannya dibandingkan urusan perpustakaan, sehingga sekarang nomenklatur dinas kami menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan. Ini menunjukkan bahwa begitu concernnya urusan kearsipan di Republik kita ini. Dengan demikian, maka pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini merupakan suatu hal yang sangat strategis. Demikian pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat diharapkan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan, terutama dalam perkembangan daerah saat ini. Kearsipan memegang peranan yang sangat penting, karena para penyelenggara pemerintahan ketika dihadapkan pada suatu persoalan, sementara hal tersebut begitu telah lalu dan berlangsung lama, maka yang dilihat pertama kali adalah arsip dari berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arsip yang tertib, baik, dan tersusun dengan rapi tentunya akan memudahkan kita dalam melihat dan meninjau kembali pekerjaan dan dokumen yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, arsip merupakan dokumen yang penting dan harus senantiasa dijaga, karena merupakan arsip yang suatu saat akan dipergunakan dalam administrasi perkantoran. Kearsipan adalah hal yang sangat penting karena peranan arsip sebagai sumber informasi, pusat ingatan, atau pengingat dan bahan bukti pertanggungjawaban terhadap generasi yang mendatang. Bapak dan Ibu, bahwa beberapa waktu yang lalu jajaran arsiparis kami telah melakukan pembinaan di 60 organisasi perangkat daerah. Beberapa hal yang menjadi concern dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan antara lain adalah pengelolaan arsip dinamis dari mulai pembuatan arsip itu sendiri, lalu penerimaan arsip penggunaan, pemeliharaan, penyusutan arsip, serta sumber daya manusia kearsipan dan sarana dan prasarana kearsipan. Seperti kita ketahui bahwa idealnya di beberapa organisasi perangkat daerah bahwa keberadaan arsiparis itu merupakan salah satu sumber daya manusia yang dibutuhkan. Tentunya hal tersebut juga apabila kita perhatikan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat hari ini untuk lebih mengedepankan jabatan-jabatan fungsional, maka kami sudah menyampaikan usulan ke bagian organisasi untuk menginventarisasi kebutuhan arsiparis di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Seperti kita pahami bersama bahwa pemerintah Kota Bandung pun hari ini telah mengukir prestasi yang luar biasa di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terkait dengan akuntabilitas kinerja pemerintah, ternyata yang menjadi kontributor terbesar bagi penilaian lakip Kota Bandung di tingkat nasional, salah satunya adalah nilai kearsipan yang sangat memadai, sampai mencapai angka 88,83. Hal tersebut tentunya harus kita pertahankan. Tapi tentunya sekarang dengan perubahan regulasi yang ada, bahwa penilaian aspek pengawasan kearsipan itu tidak hanya didasarkan oleh penilaian eksternal semata, tapi juga harus didukung oleh penilaian internal. Nah, penilaian internal inilah yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, di mana tim kami, para arsiparis, telah bersilaturahmi, mengunjungi Bapak dan Ibu di perangkat daerahnya masing-masing untuk meyakinkan pengelolaan kearsipan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, dengan demikian, maka kita berharap bahwa ke depan, begitu, karena arsip merupakan dokumen penting yang harus dijaga, karena merupakan arsip suatu saat yang dapat dipergunakan administrasi perkantoran dan kearsipan seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan demikian, maka kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pada hari ini, di mana kami mengundang Bapak dan Ibu, para pengelola arsip dinamis, untuk bisa mengikuti kegiatan BIMTEK dimaksud. Karena dengan BIMTEK seperti ini diharapkan akan menambah pengetahuan tentang pengelolaan kearsipan dalam meningkatkan penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang berbahagia, berkaitan dengan pelaksanaan BIMTEK, saya berharap Bapak dan Ibu bisa memahami beberapa hal di mana dalam pelaksanaan BIMTEK ini agar kegiatan BIMTEK ini dapat diikuti dengan serius, karena Bapak dan Ibu sebagai pengelola arsip akan dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengelola arsip dengan baik. Lalu Bapak dan Ibu pun diharapkan dapat menerapkan pemahaman yang didapat ini dari kegiatan BIMTEK untuk pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu di kantornya masing-masing. Dan selanjutnya hal yang paling terpenting harus menjadi perhatian kita semua, bahwa pengawasan dan penilaian tentang pengelolaan kearsipan daerah akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan ini oleh Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI. Selanjutnya sebagaimana dilaksanakan beberapa ini, hasil pengawasan tersebut juga diserahkan oleh Menteri PAN RB.
kepada Bupati Wali Kota sebagai salah satu rekomendasi keberhasilan kinerja pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini diharapkan kepada para peserta BIMTEK dapat memenuhi fungsi dan peranan maupun sanksi yang dapat diterima oleh perangkat daerah yang tidak mampu mengelola arsip dengan baik. Nah, satu hal Bapak dan Ibu, kami juga berharap pelaksanaan kegiatan BIMTEK ini juga bisa menjadi sarana untuk saling bertukar pikiran tentang kondisi di lapangan yang Bapak Ibu hadapi selaku pengelola arsip dengan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi. Tentunya juga kami akan mendapatkan banyak referensi untuk menetapkan arah kebijakan di bidang kearsipan ke depan. Sekali lagi, saya atas nama Dinas Arsip Perpustakaan Kota Bandung ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu, para pengelola kearsipan yang ada di masing-masing perangkat daerah untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan BIMTEK terkait dengan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kota Bandung tahun 2021 secara resmi kami buka. Terima kasih atas segala perhatiannya, tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Sekdis, Bapak Medi Mahendra atas sambutan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan mewakili beliau. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tiba waktu kepada materi yang akan nanti disampaikan secara bertahap dari jajaran arsiparis kami, Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan arsip dinamis, di mana sesi yang akan nanti disampaikan berupa panel, nanti akan ada disampaikan oleh yang pertama itu dari Ibu Dini Diantini, SOS MSI, akan menyampaikan terkait dengan penciptaan dan penggunaan arsip. Selanjutnya akan disambung oleh Ibu Listia Hidayah, akan menyampaikan materi pemeliharaan arsip dan sarana prasarana arsip. Kemudian yang terakhir dari Dr. Anda Adin Rohmati MM akan menyampaikan materi penyusutan arsip dan SDM. Jadi Bapak Ibu sedikit saja ingin saya sampaikan, ini merupakan hasil sebagian dari hasil MONEP kita ke lapangan terkait dengan audit kearsipan internal. Tentunya dari hasil audit itu sudah dilakukan analisa data, kemudian ditemukan beberapa permasalahan atau bahkan adanya sedikit kekurangan-kekurangan dari mulai PND, penciptaan, kemudian pemeliharaan, penyimpanan, atau bahkan dari sumber daya manusia yang memang belum banyak tersedia atau difasilitasi oleh masing-masing instansi Bapak Ibu. Jadi ini momen di mana kalaupun ada permasalahan terkait dengan kearsipan di lokasi Bapak, di OPD Bapak Ibu, mangga nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi, akan nanti dibahas oleh para narasumber kami. Baik, untuk yang pertama Ibu Dini Diantini sudah siap untuk materinya. Gimana Bu Dini, udah siap? Baik ya. Mangga Ibu Dini kanggo penciptaan dan penggunaan arsip, waktu dan tempat kami persilahkan. Mangga Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Udah bagus suaranya, udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Juni yang telah memberi kesempatan kepada kami. Saya arsiparis di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Terima kasih juga kepada seluruh perangkat daerah yang telah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi disampaikan baik oleh dalam laporan maupun dalam Pak Sekdis memberikan sambutan, pada dasarnya kenapa kita melakukan ini adalah karena tindak lanjut dari hasil pengawasan kita di lapangan. Bapak Ibu, hasil pengawasan di lapangan memang sudah selesai, tetapi rapotnya sedang dalam proses pencetakan yang mungkin nanti akan dibagikan ke seluruh perangkat daerah. Sebelum saya sampai ke materi, ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita capai kemarin, memang kita untuk rata-rata sekota Bandung, kita berada di rata-rata di 57, yaitu di kisaran cukup.
ini pun diperoleh dengan ada beberapa hal yang tidak menjadi pembagi. Nanti bisa saya jelaskan uraian mana yang tidak menjadi pembagi. Artinya apa penilaian ini tahun kemarin kita masih banyak yang di-up. Masih banyak agar kita dapat nilai semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan BIMTEK penciptaan arsip, dapat mendukung kita pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan nilai pengawasan arsip di tahun berikutnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemarin kita ada nilai terendah yang masih kurang, tapi kita tidak ke yang nilai sangat kurang. Paling tidak dinilai kurang. Itu pun hasilnya sudah diupload. Salah satunya yang kemarin itu adalah di penciptaan arsip. Bapak Ibu, kemarin di penciptaan arsip masih banyak kesalahan yang dilakukan, masih banyak yang belum sesuai dengan tata naskah dinas kita, tetapi dengan pertimbangan kemarin bahwa tahun ini diharapkan semua sudah baik sehingga angkanya kita anggap sudah benar. Mudah-mudahan ketika kita melakukan lagi pengawasan di tahun 2021, penciptaan arsip ini seluruhnya sudah betul. Baiklah, kita akan mulai, kita buka. Baiklah, kita akan buka ke slide berikutnya, mangga Pak itu. Itu dilewat saja. Seperti kita ketahui, kenapa ini perlu dilakukan? Karena ini merupakan salah satu tujuan dari Renstra kita, di mana Renstra kita juga di sini menginduk kepada roadmap-nya reformasi birokrasi bahwa di tahun 2023 semua kearsipan di lingkungan di pemerintahan Indonesia harus bernilai baik. Mangga lanjut Bu Ajija. Nah, ini perjalanan pengawasan kearsipan kayaknya nggak perlu, mangga dilewat saja. Nah, salah satu aspek daripada pengawasan kearsipan itu adalah di yang poin A adalah meliputi penciptaan arsip, mangga dilewat saja. Nah, ini alur pengelolaan arsip yang akan kita bahas pada siang hari ini, dari pagi sampai siang, mungkin mudah-mudahan bisa selesai. Di mana seperti disampaikan oleh Pak Sekdis, sudah ya bahwa ada penciptaan arsip, penggunaan arsip, kita langsung aja ke penciptaan arsip, Bu. Seperti kita ketahui bahwa penciptaan arsip itu ada dua di perangkat daerah, yaitu satu di unit pengolah dan satu unit kearsipan. Dasar yang kita gunakan dalam penciptaan arsip ini adalah ini dasar hukumnya. Nanti mungkin akan di-share ya di ininya materinya ya, bahwa ada kita induknya ada Permendagri 54 tahun 2009, kemudian ada Perka Andi nomor 5 tahun 2021, Perka terbaru yang mencabut Perka Andi nomor 2 tahun 2014. Yang ketiga adalah Peraturan Wali Kota Bandung nomor 10 tahun 2017 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Ini yang akan sangat memandu kita di dalam penciptaan arsip di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kemudian itu ada perubahannya, saya belum cantumkan ya. Ada perubahan wali kota nomor 10 ini yang terbaru 2021 kemarin, saya lupa nomornya. Tapi itu hanya perubahan tentang nomenklatur kalau nggak salah, tentang kode komponen. Kemudian akan dipandu juga dengan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 046 tahun 2017 tentang klasifikasi arsip, dan ada perubahannya, sama isi perubahan klasifikasi juga pada dasarnya tentang kode komponen. Kemudian yang akan membantu kita dalam penciptaan arsip itu adalah satu surat edaran Sekretariat Daerah nomor TL03/775 bagian OR4/3 2020 tentang pedoman penomoran naskah dinas dan penggunaan kode komponen. Ini keluar karena di dalam tata naskah dinas tidak mengatur tentang tata cara penomoran. Tetapi di dalam tata naskah dinas muncul kalimat bahwa penomoran itu akan diatur melalui Kepwal. Tapi Kepwalnya belum selesai sehingga akhirnya keluarlah surat edaran tentang tata cara penomoran. Maka silakan dilewat, ini dasar hukum yang akan digunakan.
penciptaan arsip di unit pengolah itu menurut Perwal Kota Bandung nomor 010 tahun 2017 terbagi atas dua bentuk, yaitu ada yang namanya produk hukum, ada yang namanya surat. Produk hukum itu berisi perda, perwal, peraturan bersama wali kota, kepwal, keputusan Badan Kehormatan DPRD dan keputusan DPRD. Sementara kalau surat seperti yang kita ketahui banyak ya, ada instruksi, surat edaran, surat biasa dan lain-lain. Nah, nanti bisa dibaca tentang ini, maka kita lanjut Ibu Ajijah. Nah, ini langsung aja kita ke, bukannya ini, kayaknya satu lagi deh. Ini yang tadi surat edaran. Surat edaran ini, sebentar. Surat edaran ini berisi tentang tata cara penomoran, di mana ada 4 contoh penomoran naskah. Mudah-mudahan ke depan semua akan berpedoman pada ini dalam penomoran. Di sini ada, nggak bisa ditunjuk ya Bu Ajijah ya. Yang atas aja nih, ke atas aja ke kode. Nah, ini yang A itu adalah untuk contoh penomoran naskah dinas surat untuk surat biasa. Di mana tata cara penomorannya ini adalah nomornya B, kemudian B itu adalah tingkat keamanan arsip. Tingkat keamanan arsip misalnya ada biasa, ada rahasia, ada sangat rahasia. Kemudian sesudah itu yang keduanya kode klasifikasi, kita menggunakan Perwal 046 tahun 2017. Kita klasifikasi di situ, kemudian di bawahnya ada nomor urut naskah dinas, kode komponen, ada bulan dan tahun. Maka lanjut Bu Ajijah, itu untuk surat biasa. Yang kedua ada cara penomoran naskah dinas berupa instruksi atau surat edaran. Surat edaran instruksi ini dalam tata naskah dinas merupakan dari surat biasa, surat naskah dinas biasa. Tetapi kalau menurut Perka ini merupakan salah satu dari surat yang berbentuk arahan, bagian dari surat arahan. Kalau Perka itu membahasnya tentang surat arahan, surat korespondensi, dan surat khusus. Itu perbedaan antara peraturan kepala ANJU dan tata naskah dinas. Ini surat instruksi, nomor langsung, nomor urut naskah dinas, kode komponen, dan tahun terbit. Jadi lebih ringkas ketimbang tadi surat biasa untuk produk-produk hukum biasanya. Salah satunya ini instruksi dan surat edaran. Kemudian yang ketiga adalah surat perintah. Tentunya penulisan penomorannya pakai kode klasifikasi dulu, nomor urut naskah dinas, kode komponen, baru tahun terbit. Mangga Bu Ajijah dibuka lagi. Kemudian untuk contoh penomoran naskah dinas atau nota dinas, kode tentang naskah dinas, nota dinas. Nota dinas ini nomornya kode klasifikasi, nomor urut naskah dinas, bulan dan tahun terbit. Itu tata cara penomoran. Nanti ini kalau nggak salah surat edarannya mungkin Bapak Ibu di perangkat daerah semua sudah pegang ya untuk tata cara penomoran ini. Kalau nggak nanti ini juga akan di-sharing untuk sebagai bahan materi. Baik, lanjutkan Ibu Ajijah tentang penomoran. Berkaitan dengan tadi surat-surat yang produk dari tata naskah dinas itu, yang kebetulan di dalam pengawasan kearsipan kemarin yang kita lihat itu adalah ada 3, yaitu surat perintah, surat dinas, dan nota dinas. Mudah-mudahan ketika kita nanti masuk lagi di dalam pengawasan, ketiga surat ini sudah disiapkan. Yang produk tahun 2021. Berarti tahun 2022 kita akan melihat surat dinas yang ini, surat perintah, surat dinas, dan nota dinas. Baik, kita lihat bagaimana surat perintah di dalam tata naskah dinas. Di dalam tata naskah dinas, surat perintah itu ada 3 jenis. Tapi saya di sini hanya menyampaikan 2 ya. Bapak Ibu bisa lihat langsung di Perwal 010 tahun 2017. Surat perintah ini ada yang langsung surat perintah dari wali kota. Bentuk formatnya seperti ini. Surat perintah, nomor yang bertanda tangan. Kemudian
Surat perintah juga selanjutnya. Ini lihat di sini, lihat di bawah di kaki surat itu ada penanda tangan. Surat perintah itu ada yang ditandatangan oleh langsung wali kota, ada yang ditandatangan atas nama wali kota Bandung. Nah, atas nama wali kota Bandung ada wakil wali kota, ada sekretariat daerah, ada kepala perangkat daerah. Kepala perangkat daerah di dalam tata naskah dinas kita boleh tanda tangan atas nama wali kota. Ya. Mangga selanjutnya ini yang kopnya wali kota ya, surat perintah. Untuk surat perintah yang ditandatangan oleh perangkat daerah, bentuknya seperti ini. Ini surat perintah, nomor yang bertandatangan, ini kalau nanti kan kita, tapi Bapak Ibu pengen lebih detail, pengen lebih sesuai lagi, bisa lihat di di Perwal 010. Karena di situ pun di dalam surat perintah sama, di bawahnya kepala perangkat daerah, ada yang atas nama kepala perangkat daerah. Tata naskah dinas kita juga mengatur itu. Ini kaitan sama surat perintah, jadi Bapak Ibu sudah mengerti seperti apa template daripada surat perintah. Mari kita lanjutkan. Ini adalah surat biasa. Surat biasa yang dikeluarkan oleh wali kota seperti ini. Sama seperti tadi, di bawahnya bisa atas nama wali kota. Kaki surat biasa. Mangga lanjutkan Bu Ajijah. Nah, ini surat biasa yang dikeluarkan oleh perangkat daerah. Situ ada pemerintah Kota Bandung, perangkat daerah, jalan dan sebagainya. Seperti ini aturannya. Kita lihat di bawah tembusan ya. Kemarin yang sering kita di lapangan banyak dilakukan tata cara penulisan tembusan itu masih ada yang salah. Seharusnya tembusan itu seperti ini, tembusan titik 2, yang terhormat 1 titik. Nah, lanjutkan Bu Ajijah dengan surat berikutnya. Ini nota dinas. Nota dinas juga 2. Ada yang kopnya yang dikeluarkan wali kota, ada yang dikeluarkan oleh perangkat daerah atau sekretariat daerah. Ini contohnya sekretariat daerah, ada nomor dari tanggal nomor. Nah, ini itu kayaknya ada terbalik ya. Kemarin kita juga sudah diskusi dengan bagian Orpad yang kebetulan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan tata naskah dinas ini. Ada beberapa yang tidak sempurna seperti disampaikan oleh Pak Juni, bahwa tata naskah dinas kita masih perlu disempurnakan. Seperti ini, yang tanggal sama nomor harusnya kan nomor dulu, baru tanggal, seperti itu ya. Tapi walau bagaimanapun kita tetap menginduk dulu ke sini, ini dalam proses perbaikan. Untuk nota dinas, maka kita lanjutkan. Nah, sekarang yang di dalam pengawasan juga disampaikan di situ tentang penggunaan kertas. Penggunaan kertas ini ada di pasal 11, nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa kita menggunakan HPS 80 gram atau disesuaikan. Seperti kita ketahui bahwa saya kemarin mendengar di lapangan bahwa dari bagian keuangan ada menginstruksikan dalam rasionalisasi itu menggunakan kertas 70 gram. Untuk sifat yang suratnya surat biasa, tidak mempunyai nilai guna yang lama, tidak akan menjadi arsip sejarah, bisa menggunakan 70 gram. Tetapi untuk yang nilai kegunaannya dalam waktu lama atau nilai sejarah tetap harus menggunakan 80 gram. Penyediaan surat berlambang negara atau lambang daerah diletakkan di atas kertas 80 gram. Nah, untuk ukurannya kita menggunakan 3 jenis ya, F4 untuk surat menyurat, A4 untuk makalah, paper dan laporan itu menggunakan A4. Kemudian untuk ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 atau setengah kuarto. Nah, mangga Bu Ajijah kita lanjutkan. Seperti kita ketahui tadi bahwa kita juga akan melihat struktur naskah dinas. Bahwa naskah dinas itu tadi ada kepala naskah dinas, bisa kembali ke atas Bu Ajijah contoh surat biasanya. Nah, ini ada kepala surat ya yang nomor, sifat, lampiran, hal, tata tulisan Bandung kepada yang terhormatnya seperti ini, yang kepala suratnya, kemudian isinya,
kemudian kakinya seperti ini. Maka teruskan lanjutkan. Format naskah dinas. Di format naskah dinas ini ada 8 poin. Ada jenis huruf. Jenis huruf ini di tata naskah dinas kita menggunakan Bookman All Style. Bookman All Style ini tetapi kop kita menggunakan Arial. Sebenarnya dalam Permendagri acuannya itu di situ dikarenakan menggunakan huruf pika. Apa itu huruf pika? Dia bisa menggunakan sans serif, bisa menggunakan Arial, bisa menggunakan Bookman All Style. Tapi kalau di Perka Andri itu Bookman All Style digunakan untuk naskah dinas arahan. Kalau untuk naskah dinas surat biasa itu menggunakan Arial. Nanti ke depan mungkin kita juga akan diskusikan dengan bagian Orpad sebaiknya apakah untuk membedakan naskah dinas yang tadi sifatnya peraturan dan naskah surat biasa itu apakah yang surat arahannya Bookman atau nanti yang biasanya tetap Arial supaya sama dengan kop surat, karena sekarang kayaknya aneh gitu ya, kop suratnya Arial, isi suratnya Bookman All Style. Tapi ke depan kita akan diskusikan sebelum keluar lagi peraturan baru tetap kita akan menggunakan tata naskah dinas 010 sebagai acuan. Ukuran hurufnya 12 atau sesuai kebutuhan. Yang dimaksud sesuai kebutuhan di sini adalah karena biasanya normalnya 12, tetapi surat itu ketika menjadi kagok gitu ya Pak, terlalu panjang, misalkan cuma tersisa 1 baris di belakang, kita bisa turun ke angka 11. Mungkin seperti itu. Kalau ke angka yang besar kayaknya enggak, mungkin ke angka yang lebih kecil untuk menyesuaikan halaman. Baik, kita lihat ke kata penyambung atau perpindahan halaman. Bu Ajijah bisa dibuka ke selanjutnya. Terus, nah ini kata penyambung di bagian bawah terlihat itu ada 3 undang bisa ditunjuk Bu Ajijah di bawah. Nah, halaman pertama itu 3 undang. Ini merupakan kata penyambung. Penyambungnya yaitu di halaman keduanya yang di paling atas itu 3 undang, artinya sama. Itu cara penggunaan kata penyambung. Kalau penomoran halaman itu yang di atas itu untuk halaman pertama karena ada kop ya tanpa halaman, baru di halaman kedua di atasnya ada penomoran halaman. Nah, kata penyambung dan penomoran halaman bisa kembali ke atas wajib. Kata penyambung dan penomoran halaman ini di tata naskah dinas kita belum diatur, sehingga kemarin dalam pengawasan kemarin itu tidak menjadi pembagi, artinya sama Bapak Ibu digunakan atau tidak digunakan tidak menjadi pembagi dalam penilaian. Kalau ke depan kalau sudah ada aturannya itu akan sangat diperhatikan dalam tata naskah dinas, pembuatan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Penentuan batas ruang tepi mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham ya. Kita biasa menggunakan 4433. Di dalam tata naskah dinas kita pun itu tidak diatur. Kalau penomoran halaman tadi sudah saya sampaikan, sekarang kita melihat ke poin ke-6, Bu Ajijah, kita lihat ke tembusan. Tembusan tadi sudah dibahas ya, di atas tembusan titik 2 1 yang terhormat, kita langsung ke lampiran. Tadi pujian di atas terus. Ini lampiran contoh yang ada di dalam TND kita, lampiran nomor, tanggal, ini peraturan wali kota 010, tanggalnya 4 Januari seperti ini ya, lampiran nomor tanggal. Meskipun di bagian bawah itu dicontoh ada di undangan di lampiran kita, lampiran itu terbalik, tanggal dulu baru nomor. Tapi kita akan sepakat, ini juga ada di dalam tata naskah dinas, kita akan melihat ini lampiran nomor tanggal untuk ke depan. Karena di bawah ada lampiran tanggal baru nomor. Ini cara penulisan judul lampiran di atas di dalam surat kita. Mari kita lanjutkan Ibu Ajijah. Ke atas lagi kita lihat lampiran. Sekarang kita ke penggunaan logo ya.
ke bawah terus. Ini penandatanganan. Nah, bentuk penggunaan logo itu di Kopnas ada di pasal 41. Pasal 41 menyatakan bahwa ini lambang negara berwarna kuning. Kemudian ini Bapak Ibu bisa baca lah ya. Kalau dibacakan juga kayaknya akan lebih paham. Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Tata Naskah Dinasnya di pasal 41. Cuman yang jadi perhatian itu kalau logo Garuda itu bisa berwarna, cuman untuk lambang daerah itu berwarna hitam. Kemarin juga kita sudah mengusulkan beberapa pertimbangan ke bagian Orpat, apakah selanjutnya dalam perubahan itu akan menggunakan berwarna hitam atau berwarna. Mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan dari Orpat yang akan menyusun perubahan dari Tata Naskah Dinas ini. Yang kita perhatikan dalam KOP ini adalah di poin C, di situ mencantumkan alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimil, alamat laman website, terus pos LML itu dicantumkan di bawah ya, di bawah KOP surat, bukan di bawah surat, karena di contoh lampiran di Tata Naskah Dinas itu di bagian bawah ada tertulis email itu di halaman bawah. Tetapi ternyata di pasal 41 menyebutkan bahwa itu mencantumkan alamat itu di dalam KOP surat. Jadi kita bisa mencantumkan email segala macam itu di KOP surat di atas ya. Ana dasarnya ini pasal 4. Mangga buat Jijah kita lanjut. Tadi KOP udah ini ya. Sekarang ke penggunaan cap dinas. Pasal 43 sampai dengan pasal 454 itu menerangkan tentang penggunaan cap yang lebih detail di dalam Tata Naskah Dinas kita. Jenis stempel di lingkungan naskah dinas kita itu ada stempel jabatan, ada stempel instansi, ada stempel legalisasi. Stempel jabatan itu adalah stempelnya wali kota. Kalau stempel instansi yaitu perangkat daerah, sekretariat daerah, UPT, sekolah, semua menggunakan stempel instansi. Ada lagi stempel legalisasi. Kalau stempel jabatan dan stempel instansi itu bentuknya bulat ya. Kalau stempel legalisasi bentuknya itu kotak. Sayangnya di Tata Naskah Dinas kita tidak memberikan contoh bentuk stempel legalisasi. Hanya memberikan contoh stempel jabatan dan stempel instansi. Maka kita buka halaman berikutnya, Bu. Nah, ini bentuk stempelnya yang ada di lampiran. Itu untuk stempel jabatan instansi ya, ada wali kota, lambang Garuda. Untuk stempel sekretariat daerah, yang lainnya untuk perangkat daerah, sekretariat daerahnya diganti dengan nama masing-masing perangkat daerah. Itu jelas ada di ada di Tata Naskah Dinas kita untuk masing-masing perangkat daerah jenis stempelnya. Ke halaman berikutnya, yang tadi kita ulangi. Ini di dalam stempel juga ada bentuk ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu. Mungkin SKPD butuh stempel yang bentuknya kecil. Misalkan salah satu contohnya dulu ketika KTP masih di print manual, itu ada stempel kecil karena sesuai dengan ukuran KTP. Mungkin juga ada kebutuhan-kebutuhan lain di perangkat daerah yang memerlukan kebutuhan stempel khusus yang bentuknya kecil berbeda dengan yang umum. Itu ada di contohnya di atas ya. Enggak, Bu Ajijah, kita buka selanjutnya. Penandatanganan naskah dinas. Di sini penandatanganan naskah dinas terdapat dalam bab 4 pasal 15 sampai dengan pasal 38. Di situ menerangkan siapa yang berwenang menandatangan, seperti apa tanda tangannya, ada UB, ada atas nama dan segala macam, itu ada di pasal 15 sampai 38. Jadi Bapak Ibu bisa baca di pasal itu siapa sebenarnya yang berwenang. Bagaimana untuk penandatangan atas nama, bagaimana untuk UB, di situ di pasal sekian. Di sini kemudian penggunaan tintanya pada pasal 39,
tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam, sementara tinta yang digunakan untuk paraf dan penandatanganan naskah dinas berwarna biru. Tinta yang digunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah. Itu penggunaan tinta. Baik, untuk ke atas buah jejah kita lihat terus ke atas. Terus, nah ini pembubuhan paraf, yang satu lagi ke atas lagi. Pembubuhan paraf di dalam tata naskah dinas kita mengenal dua. Ada satu pembubuhan paraf hierarki ya, dan paraf koordinasi. Apa itu paraf hierarki? Paraf hierarki yaitu yang seperti biasa kita lakukan, dia penulisan parafnya berputar searah jarum jam ya. Itu A, B, C. A satu tingkat di bawah penanda tangan, B dua tingkat di bawah penanda tangan, C tiga tingkat di bawah penanda tangan. Ini seperti ini contoh yang paraf hierarki. Ada yang contoh untuk wali kota, semua ada di tata naskah dinas ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau bisa lihat-lihat terus tata naskah dinasnya agar tidak salah dalam penggunaan paraf ini. Kemudian ada satu lagi yang namanya berikutnya Bu Ajijah. Ada yang namanya paraf koordinasi. Paraf koordinasi itu digunakan seperti apa? Itu digunakan kalau tadi kan satu tingkat ke bawah, satu tingkat ke bawah atau satu tingkat ke atas ya. Kalau paraf koordinasi itu ketika membuat surat yang butuh paraf satu level. Misalnya contohnya ketika kita, di sekretariat daerah mungkin ada kebijakan untuk penentuan pembuatan surat WFH. Ketika WFH itu perlu persetujuan beberapa kabag karena berkaitan dengan jalannya organisasi di sekretariat daerah, sehingga ada para koordinasinya sifatnya ke pinggir. Seperti ini para koordinasi itu untuk yang satu level digunakan. Kemudian ada juga di tata naskah dinas itu yang menggunakan ya paraf hierarki dan koordinasi seperti yang di sebelah sini bisa ditunjuk di J. Nah ini ada yang misalkan wali kota, di sebelahnya sekda, kemudian turun ke kepala dinas, di bawahnya ada bidang-bidang yang memang dibutuhkan para koordinasinya untuk persetujuan. Seperti itu untuk pembubuhan paraf itu ada hierarki, ada koordinasi, ada yang double, ada paraf koordinasi dan hierarki. Baik, kita lanjutkan Ibu Ajijah. Nah, pengamanan naskah dinas di sini ada pemberian kode dari klasifikasi keamanan, yaitu ada sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan biasa. Ada juga pemberian nomor seri pengaman dan security printing. Kalau memang sudah canggih, biasanya ada bisa kita memberikan nomor-nomor pengamanan seperti barcode mungkin ya security printing itu. Ini kode-kode ini tadi sudah dibahas juga di dalam tata cara penomoran. Dalam tata cara penomoran itu tadi seperti ada B, SR, R, T, dan biasa. Tetapi di dalam tata naskah dinas kita juga mengatur bahwa kode klasifikasi keamanan itu ditulis di sampul. Tidak hanya cukup di nomor surat. Kenapa? Kalau hanya di nomor surat kan keburu kebuka ya. Kalau sifat surat itu rahasia, kalau tanpa sampul diterimanya sudah bisa dibaca orang. Nah, untuk membedakannya itu ditulis di sampul kodenya, kode klasifikasi keamanan ini. Mangga kita buka slide yang selanjutnya. Bisa dibuka yang selanjutnya. Nah, ini di pasal 9 mengatur tingkat keamanan yang dimaksud dalam pasal 6, di mana ada sangat rahasia itu SR ya hampir sama. Kalau yang tadi menurut instrumen pengawasan, yang ini menurut tata naskah dinas. Di sini dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut, ada SR, ada R, ada P, ada K, ada B. Itu untuk keamanan, jadi sampul itu sangat diperlukan. Maka kita lanjut Ibu Ajijah.
Nah, sekarang kita ke yang ke atas dulu ya. Tadi poin tadi udah habis ya Bu? Yang ke atas dulu terus. Udah semua, berarti tinggal ke bawah ya. Pengendalian naskah dinas. Di sini naskah dinas yang tadi sudah diciptakan itu harus bisa dikendalikan. Pengendaliannya lewat apa? Yaitu dengan pencatatan. Ini di unit pengolah ya, yang tadi kita bicarakan ini penciptaan di unit pengolah. Di mana naskah dinas yang sudah diciptakan itu kemudian dicatat. Dicatatnya ini bisa di buku agenda, bisa di kartu kendali, bisa di takkah, bisa di agenda elektronik. Bapak Ibu boleh pilih salah satu. Jadi di setiap unit pengolah atau kalau di kecamatan di kepala seksi ya. Kalau di dinas-dinas mungkin di bidang-bidang itu harus ada pencatatan. Ketika surat keluar itu di buku agenda, kemudian digandakan, ada pengirimannya, ada catatan-catatan pengiriman, dan ada penyimpanan. Itu rata-rata kalau kemarin di lapangan itu rata-rata pengendalian naskah dinas itu dilakukan di sekretariat. Sebagian yang sudah mengendalikan naskah dinasnya di unit-unit pengolah. Mudah-mudahan di tahun 2021 semua unit pengolah sudah mempunyai buku agenda, sudah mempunyai arsip aktifnya atau penggandaannya, kemudian buku ekspedisi ya pengirimannya masing-masing unit pengolah sudah punya, dan penyimpanannya sudah seperti standar penyimpanan arsip yaitu di filing kabinet, yang mungkin nanti akan dibahas oleh narasumber berikutnya tentang pemeliharaan arsip ya. Maka Bu Ajijah dilanjutkan. Di sini penggunaan amplop atau sampul. Pasal 5, jenis sampul naskah dinas Telepon Permata Bandung terdiri atas sampul dinas jabatan dan sampul naskah dinas instansi. Apa itu sampul dinas jabatan? Yaitu wali kota. Kemudian kalau sampul naskah dinas instansi seperti tadi disampaikan itu ya perangkat daerah, UPT, sekolah, itu merupakan dinas instansi badan ya. Bentuk ukuran sampulnya ada di pasal 56, yaitu ada sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm. Kemudian ada sampul folio, ada sampul setengah folio, ada sampul seperempat folio. Jenis kertas sampul dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan kertas casing dengan warna. Yang perlu diperhatikan bahwa warna putih itu untuk sampul dinas jabatan, jadi hanya digunakan oleh wali kota. Untuk naskah dinas itu menggunakan sampul berwarna coklat. Nah, kita masih sering melakukan, kita masih banyak yang menggunakan sampul berwarna putih. Tapi tata naskah dinas kita di 010 menyatakan bahwa sampul untuk dinas itu adalah sampul coklat. Maka Bu Ajijah kita lanjutkan. Nah ini contoh sampul ya. Itu yang wali kota, yang sampul yang kedua sekretariat daerah, di bawahnya juga bisa ditentukan telepon, fax email, bisa tetap sama seperti yang tadi. Ini untuk sampul. Maka kita lanjut. Kalau yang tadi naskah dinas keluar, sekarang di unit pengolah pun harus mengendalikan arsip masuk ya. Jadi ketika masuk dari sekretariat diterima, kemudian dicatat, kemudian misalkan masuk ke bidang memberikan arahan kepada kepala seksi, ada pengarahannya, kemudian disampaikan. Kita lanjut. Nah, di dalam tata naskah dinas kita di Perwal 010 tahun 2010 itu ada pengelolaan surat masuk, yaitu seperti kita kemarin juga di lapangan mungkin semua sudah tahu, kita hanya mengulang kembali, mengingatkan kembali apa yang kita sama-sama sudah laksanakan kemarin dalam tahun ini dalam pengawasan beberapa
masukan-masukan tentang pengelolaan arsip dinamis ini ya. Di sini jelas bahwa sekretariat atau bagian membina tata usaha mengagendakan membeli lembar disposisi, mengklasifikasikan sesuai sifat surat, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan. Kemudian surat yang tak mendapat arahan dari pimpinan disampaikan kepada sekretariat atau bagian yang membina tata usaha untuk digandakan. Sekretariat menggandakan. Selanjutnya asli surat beserta kopi lembar disposisi disimpan sebagai arsip. Sedangkan kopi surat beserta asli lembar disposisi didiskusikan kepada instansi atau unit kerja yang menerima disposisi. Jadi yang asli surat itu disimpan di tata usaha atau di sekretariat. Kalau disposisinya yang fotokopi yang disimpan di sekretariat. Yang dibagikan ke unit pengolah yaitu ke bidang atau ke seksi-seksi itu adalah kopi surat. Disposisinya yang asli. Seperti itu tata naskah dinas kita mengatur pengendalian surat masuk. Kemudian instansi atau kerja atau pejabat atau pelaksana yang menerima disposisi menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan. Alur surat masuk disilakan melalui mekanisme di tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural yang berwenang. Mari kita lanjutkan Bu Azijah. Nah ini kalau ini pengendalian surat keluar di pasal 8-nya sebagaimana di pasal 6 huruf B diatur sebagai berikut. Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya. Kemudian ditandatangani selanjutnya diagendakan oleh sekretariat atau bagian yang membidangi tata usaha pada instansi atau unit kerja dalam rangka pengendalian. Memang kalau kita lihat di tata naskah dinas kita tidak menyebutkan unit pengolah itu mengagendakan, tetapi dalam instrumen untuk pengendalian untuk keamanan kita semua perlu diagendakan di masing-masing unit pengolah, sehingga jika surat itu hilang tidak ada saling tunjuk gitu ya Bapak Ibu ya, ada di mana, karena kita sudah bisa mengendalikan baik di dalam pengiriman maupun penerimaan surat. Mungkin itu nanti bisa dibaca lebih detail ya. Mengapa Bu Azijah kita lanjutkan. Oh ini mah dilewat saja. Nah, penerimaan arsip. Nah ini penerimaan arsip itu ingin saya tegaskan, di dalam penerimaan arsip itu dikatakan sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berwenang menerima di unit kearsipan. Jadi di sini penerimaan arsip itu tidak boleh oleh sembarang orang. Artinya petugas pengelola arsip yang sudah ditunjuk atau mendapat SK ya, SK-nya sebagai pengelola arsip atau sebagai pengelola surat, dialah yang berhak menerima surat, tidak siapapun. Artinya surat itu betul-betul diterima oleh petugas yang berwenang. Kemudian penerima arsip diregistrasi oleh pihak yang menerima. Arsip yang diterima didistribusikan kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian yaitu pencatatan, buku agenda, kartu kendali, tapah, agenda elektronik, pengarahan dan penyampaian. Tadi sudah disampaikan ini Bu Azijah, mari kita lewat. Sekarang ini tadi kita sudah berbicara tentang penciptaan arsip di di unit pengolah. Selain arsip di unit pengolah itu juga ada arsip penciptaan arsip di unit kearsipan. Kalau tadi detail banyak sekali, memang yang menciptakan arsip itu adalah unit pengolah. Coba ke bawah Bu Azijah kita lihat ada enggak? Satu lagi. Terus klik lagi, berarti yang tadi. Terus lagi terus. Oh ini. Nah penciptaan arsip di unit kearsipan, mohon maaf, slide-nya kayaknya belum tuntas tadi pagi-pagi baru ditambahkan. Ada penciptaan arsip di unit kearsipan itu, kalau di yang tadi kan detail ya Pak ya di unit pengolah. Kalau di unit kearsipan itu hanya pembuatan arsipnya itu hanya berupa tadi pencatatan, registrasi,
buku agenda, boleh kartu kendali, boleh taka, boleh agenda elektronik. Jadi kalau di unit kearsipan yang kita lihat itu hanya ini, pencatatan, pengiriman, penyimpanan, penerimaan arsip, di mana penerimaan naskah dinas dianggap sah diterima petugas, tadi sudah saya sampaikan. Ini yang di penciptaan arsip unit kearsipan. Jadi hanya menerima sama tadi alur yang tadi keluar masuk surat ya, untuk di unit kearsipan. Kalau penciptaan yang detailnya itu ada di unit pengolah. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk bahasan untuk penciptaan arsip itu di unit pengolah dan unit kearsipan, mudah-mudahan itu sebagai kembali mengingatkan kembali dari kita yang sudah pengawasan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke penggunaan arsip. Penggunaan arsip. Sesudah arsip itu tercipta, kita melangkah ke dari yang kedua, yaitu penggunaan arsip. Penggunaan arsip ini berkaitan dengan ketersediaan arsip aktif. Kalau tadi prosedur yang tadi pengendalian naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar itu sesuai dengan aturan, mudah-mudahan si arsip-arsip aktif tersedia di perangkat-perangkat daerah Bapak Ibu. Arsip aktifnya tersedia lengkap, tidak tercecer di mana-mana. Ketika akan digunakan, ada arsip itu. Kemudian di sini ada sarana peminjaman arsip. Sarana peminjaman arsip ini ketika Bapak sudah menata di filing kabinet di masing-masing unit pengolah, jadi penggunaan arsip di unit pengolah ya. Kemudian Bapak bisa menggunakan out indikator ketika arsip itu dipinjam. Itu sarana untuk menggunakan arsip. Arsip-arsip itu ketika diambil, dimasukkan, ditulis di dalam out indikator. Selain out indikator juga ada buku peminjaman atau formulir peminjaman. Nanti saya akan lihatkan juga contoh out indikator sama buku peminjaman. Ini penggunaan arsip di unit pengolah. Kita lanjutkan, Bu. Nah, di unit pengolah itu arsip itu harus bisa disajikan ketika dibutuhkan oleh penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas internal. Jadi ada kebutuhan dari arsip itu untuk pengguna internal. Kemudian ada juga arsip itu untuk kepentingan pengguna eksternal. Baik pengguna internal maupun pengguna eksternal dalam penggunaan arsip ini diatur oleh sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis. Jadi kalau arsip itu sifatnya tidak semua terbuka ya Pak, ada yang rahasia, ada yang memang terbuka, itu diatur oleh sistem klasifikasi kita yaitu berdasarkan Perwal 046 tahun 2017. Mangga kita buka lagi ke bawah. Ini sama ya Pak ya, untuk di unit kearsipan pun seperti di unit pengolah harus ada arsip aktifnya. Kalau di unit kearsipan itu ada arsip aktif, ada arsip aktif dan inaktif. Karena di unit kearsipan itu juga ada arsip itu kan pindah nih, ada yang pindah ke unit kearsipan dari unit pengolah. Nanti masuk ke record center. Record center itu tempat penyimpanan arsip. Untuk arsip-arsip aktif kan disimpan di masing-masing unit pengolah. Nanti arsip itu sesudah habis retensinya, dia akan pindah ke record center. Di record center juga harus arsip itu bisa digunakan, sehingga ada juga sarana peminjaman arsipnya. Ada juga buku peminjaman arsipnya. Kita lanjut. Sama ya, tadi arsip itu harus bisa disajikan ke penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, ke pengawas internal. Untuk eksternalnya harus bisa disajikan kepada publik, kepada pengawas eksternal, kepada penegak hukum. Jadi kalau arsipnya lengkap, ketika dibutuhkan oleh penegak hukum, kita pun tidak akan kerepotan cari arsip kemana, karena semua sudah ada datanya, tersimpan rapi,
ada apa istilahnya, ada daftar arsip aktif, ada daftar arsip inaktif. Kita lihat salah satu contoh daftar arsip, teman di luar ini kayaknya Bu Ajijah. Di itunya coba. Yang itu yang fix arsip, yang eksak. Dibuka aja. Ke sini. Ke geserin. Belum bisa. Nah, geserin ke itunya ke kolom A. Ini salah satu daftar arsip inaktif. Ini Bapak Ibu bisa lihat kolom pertama ada nomor arsipnya. Kode ini daftar arsip